Mbah Nur. Saya taruh di sini ya. Oh, Injen. Matur sembah nuwun Bapak Injen. Ya, mohon maaf. ini mohon maaf Pak untuk semoga Allah ridho Bapak jujur sebagai Presiden RI. Amin. Kamera 1, 2. Oke, Amanahnya banyak, Mas. Jujur sebagai penguasa negara. Terima kasih. Mohon doanya biar bisa amanah. Amin, amin, amin. Biar bisa menjaga istiqomah. Amin, amin. Dan melempangkan jalannya. Amin. Amin. Juga diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan terus menjadi tuntunan buat kita Amin, semua. amin. Pak Parang, untuk saya mohon tidak ada salah, bisa ada hilang. Buat semuanya. Fotonya enak sekali. Alhamdulillah. Bagian ini loh. Nasi sekarang masih kita lagi silaturahmi santai, kemudian sekarang juga mau ke acara haul, kemudian acaranya lancar, dan saya juga mendoakan dan Mas Gibran selalu sehat, dimudahkan dalam menjalankan amanah ini. Kami senang sekali dari pagi bisa menyambut beliau, sarapan bersama dan ngobrol leluasa, banyak hal yang kita obrolin. Cukup ya. Pak Anies tadi juga sharing tentang tata kelola pemerintahan juga ketika tadi pembicaraan. Ya, tentu kita saling sharing pengalaman karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota. Di Jakarta itu walaupun namanya gubernur, sesungguhnya itu sebuah kota, sebuah kotanya besar. Sama dengan Solo juga begitu. Itu yang kita yang disampaikan Pak Anies tadi, kita banyak bicara masalah transportasi umum dan ya permasalahan problem-problem di kota. Yang seberapa soal politik? Enggak. Pilgub DKI Ngobrol ringan, bekal buat Pilgub Mas. Pilgub DKI Mas. Ada tiket Pilgub DKI Mas. Ada terkait Pilgub DKI. Enggak bicara masalah itu ya. Soal transportasi ini ada seperti apa? Oh, kalau masalah transportasi kan yang kita bisa jadikan percontohan kan tentu saja Jakarta ya. Kalau di Solo kan banyak sekali warga yang commute ke Solo, banyak yang dari Jogja juga naik KRL. Nah ini nanti ke depan harus kita perbanyak, harus kita masifkan transportasi. Ya kalau pertemuan namanya silaturahmi itu kan budaya kita. Tetapi apakah pertemuan itu dilanjutkan dengan agenda politik, itu yang pasti ditanyakan karena menurut saya Mas Gibran ini kan kader PDI Perjuangan dan kemudian di dalam membangun silaturahmi dengan berbagai tokoh-tokoh karena apapun Mas Gibran juga putra dari Presiden Jokowi sehingga sebagai wali kota dia menerima tamu-tamu dari berbagai elemen masuk yang datang dan kunjung ke Solo. Ada orang yang kemudian menginterpretasikan pernyataan bahwa Presiden bahwa kita sembrono, tapi itu bukan untuk Nasdem kok. Tradisi menetapkan calon presiden lebih awal ini bukan hal baru bagi Partai Nasdem. Ya nggak mungkin lawan membesarkan Anies ketemu Pak Kardinal. Waduh, terciptalah Anies gambarnya sebagai orang yang toleran. Anies ketemu dengan PGI wilayah DKI Jakarta. Terjadilah Anies, wah toleran betul Anies tidak mau. Itu yang saya katakan tadi. Ya bagi lawan, ciptakanlah persepsi sesuai keinginan dia, ya nggak apa-apa. Saya sebagai warga Jakarta ini harus menjangkau semua. Tidak boleh saya bilang begini, saya menjangkau semua kecuali A, B, C, D. Nggak bisa. Ada undangan nikah, saya nggak mau nanti nikah takutnya rame. Tidak, ya undangan nikah saya hormati. Orang tua menikahkan anaknya dan mengundang saya untuk ikut hadir, saya dapat kehormatan.
Kalau Mas Riko mantu, saya datang juga. Kalau kemudian tokoh ABCD mantu, dan saya tidak khawatir nanti diramaikan. Nggak apa-apa. Yang melenceng itu pikiran mereka, bukan langkah saya. Ketika lebih awal kita memutuskan nama itu, banyak sekali perdebatan. Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru. Ada orang yang mengatakan, kamu yang bilang, bukan saya bilang. Ada orang yang kemudian menginterpretasikan pernyataan Bapak Presiden bahwa kita sembrono. Tapi itu bukan untuk Nasdem kok. Tradisi menetapkan calon presiden lebih awal, ini bukan hal baru bagi Partai Nasdem. Semenjak berdirinya partai ini 2013, kemudian kita mengikuti kontestasi pemilu dan pilpres 2014. Tradisi untuk menetapkan calon presiden lebih awal oleh partai ini kita sudah mulakan ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014, yang saat itu bukan siapa-siapa. Atas dasar pertimbangan yang matang, intuisi politik yang dimiliki oleh Ketua Umum kita, naluri politik pengalaman Ketua Umum kita yang sudah begitu lama makan asam garam dalam dunia politik, dia bisa mencium, insya Allah, Bapak Jokowi yang saat itu bukan siapa-siapa, yang ibaratnya bukan dia adalah pilot muda yang kalau kita ikuti istilah Pak Jokowi waktu ulang tahun Partai Golkar, tapi atas keyakinan itu kita mencalonkan beliau, dan alhamdulillah sampai hari ini beliau menjadi salah satu presiden yang kita anggap berprestasi mengantarkan Indonesia sampai pada posisi hari ini di tengah gelombang krisis yang begitu dahsyat yang kemudian mengancam. Kalau ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah sebelum mencabut nyawaku. Aku ingin lihat Indonesia lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya yang lebih tertindas dan tereksploitasi, si kaya menekan si miskin, si pintar membunuh